Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin al hadirat. Jamaah salat maghrib. Masjid Jami' al-Irsyad kaum muslimin wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita duduk setelah sholat maghrib berjamaah untuk menyimak kajian singkat membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan sebuah hadis yang menjelaskan bagi orang yang sudah berusia tua hendaknya mengasihi, menyayangi kepada yang lebih muda. Dan sebelumnya lagi juga kita sudah mengkaji hendaknya yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Inilah adab antar sesama manusia, terlebih lagi sesama muslim. Jika adab ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan akan sangat indah dirasakan oleh kita semuanya. Kali ini hadirin sekalian Allah, kita akan melanjutkan hadis yang masih bertemakan tentang kasih sayang orang tua, orang yang sudah berusia tua kepada orang yang masih muda. Imam Al-Bukhari memberikan judul hadis ini dengan bab mu'anaqatin, bab mu'anaqatis sabi, memeluk anak kecil. Disebutkan dari Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu bercerita, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin. Satu waktu kami keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi undangan walimah. Di tengah perjalanan, fa'idha Husain yal'ab fit tariq. Didapati ada Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, sedang bermain di jalan. Fa asra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amama al-qaum thumma basata yadayhi. Nabi pun mempercepat langkah kakinya mendahului rombongan yang bersamanya. Kemudian mendekat kepada Husain. Setelah dekat, beliau membentangkan tangannya, membentangkan kedua tangannya, seolah-olah ingin mengajak bercanda Husain, cucunya. Faja'al al-ghulam yafirru hahuna wa hahuna. Maka Husain pun lari ke sana kemari, menghindari gerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti seorang kakek yang sedang bercanda dengan cucunya saat ini yang kita rasakan. Ngejar-ngejar cucunya nggak dapat-dapat, cucunya lari ke sana kemari. Wa yudhahikuhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pun menjadikan Husain tertawa. Hatta akhadahu, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil mendapatkannya. Dipeluklah Husain. Faja'ala ihda yadayn fi dhaqanihi wal ukhra fi ra'sihi. Nabi SAW menaruh satu tangannya di dagunya dan tangan yang lain di kepalanya. Tsumma tanaqahu. Kemudian Nabi pun memeluk Husain. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Husain minni. Husain bagian dariku. Wa ana min Husain. Dan aku juga bagian dari Husain. Kalimat ini hadirin sekalian, seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengetahui kelak nanti akan ada peristiwa besar yang menimpa Husain.
Kita tahu bagaimana sejarah yang dialami oleh Husain, bagaimana wafatnya beliau radhiyallahu anhu yang terkenal dengan tragedi Karbala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan seakan-akan beliau kelak, seakan-akan beliau mengetahui kelak akan apa yang terjadi pada Husain. Sehingga beliau mengatakan, Husain bagian dariku dan aku juga bagian dari Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Semoga Allah mencintai siapapun yang mencintai Husain. Al-Husain sibtun minal asbab. Husain merupakan salah seorang cucu atau salah seorang keturunan dari keturunan-keturunan yang lain. Hadirin sekalian Allah, poin yang perlu kita garis bawahi di sini berkenaan dengan bab mengasihi yang muda oleh orang yang lebih tua. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bersandar dengan cucunya, bahkan memeluknya, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang lebih tua terhadap orang yang lebih muda. Mengasihi, menyayangi, bukan menyakiti, bukan merasa senior, bukan juga lantas memperlakukan seenaknya saja, menyuruhnya lalu menjadikannya capek, bahkan dijadikan sebagai lahan untuk mencari penghasilan. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.